Halo anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang pencatatan data. Nah, pencatatan data itu sendiri ada 4. Yang pertama ada tes, kedua ada wawancara, kemudian yang ketiga ada angket atau kuesioner, dan yang keempat ada pencatatan langsung. Nah, yang pertama tes. Setiap akhir pembahasan, guru mengadakan ulangan harian. Pada akhir semester, guru juga memberikan tes. Tes digunakan guna untuk menguji kemampuan siswa dalam mempelajari materi yang sudah diajarkan. Hasil tes akan mendapatkan data skor siswa. Adapun jenis-jenis tes adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tes intelijensi. Tes kemampuan intelektual mengukur taraf kemampuan berpikir, terutama berkaitan dengan potensi untuk mencapai taraf prestasi tertentu dalam belajar di sekolah. Kemudian yang kedua ada tes bakat. Tes kemampuan bakat mengukur taraf kemampuan seseorang untuk berhasil dalam bidang studi tertentu, program pendidikan vokasional tertentu, atau bidang pekerjaan tertentu. Dan yang selanjutnya ada tes minat. Tes minat mengukur kegiatan-kegiatan yang paling disukai seseorang. Dan yang terakhir ada tes kepribadian. Tes kepribadian ini mengukur ciri-ciri kepribadian yang bukan khas bersifat kognitif, seperti sifat karakter, sifat temperamen, corak kehidupan emosional, kesehatan mental, relasi-relasi sosial dengan orang lain, serta bidang-bidang kehidupan yang menimbulkan kesukaran dalam penyesuaian diri. Kemudian, tes pencatatan data yang selanjutnya ada wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Wawancara terbagi atas 2 kategori, yakni wawancara terstruktur dan tidak struktur. Wawancara terstruktur, peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang hendak digali dari narasumber. Pada kondisi ini, peneliti biasanya sudah membuat daftar pertanyaan secara sistematis. Peneliti juga bisa menggunakan berbagai instrumen penelitian seperti alat bantu recorder, kamera, foto, serta instrumen-instrumen yang lain. Dan ada wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan spesifik, namun hanya memuat poin-poin penting dari masalah yang ingin digali dari respon. Contoh wawancara antara lain sebagai berikut. Siti ingin mengetahui buah kesukaan dan buah yang tidak disukai oleh teman-temannya di kelasnya. Siti menanya kepada masing-masing teman dan mencatatnya tentang buah kesukaan dan buah yang tidak disukai. Berikut ini contoh daftar pertanyaannya. Yang pertama, apakah buah yang kamu sukai? Dan pertanyaan yang kedua, apakah buah yang tidak kamu sukai? Dan pencatatan data yang ketiga ada angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data secara tidak langsung. Instrumen atau pengumpulan data juga disebut angket, berisi sejumlah pertanyaan yang harus dijawab atau direspon oleh responden. Penggunaan kuesioner sebagai metode pengumpulan data terdapat beberapa keuntungan. Di antaranya adalah pertanyaan yang akan diajukan pada responden dapat distandarkan. Responden dapat menjawab kuesioner pada waktu luangnya. Pertanyaan yang diajukan dapat dipikirkan terlebih dahulu sehingga jawabannya dapat dipercaya dibandingkan dengan jawaban secara lisan, serta pertanyaan yang diajukan akan lebih tepat dan seragam. Pengumpulan data dengan lembar isian yaitu dengan cara masing-masing orang yang mengisi lembar isian. Hasilnya kemudian dikumpulkan dan contoh lembar isian singkat adalah sebagai berikut. Dan pencatatan data yang terakhir yaitu pencatatan langsung. Nah, observasi adalah metode pengumpulan data di mana pengamat mengamati perilaku objek yang diamati dan mencatatnya. Teknik pengumpulan data observasi bertujuan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam. Metode ini juga tepat dilakukan pada responden yang kuantitasnya tidak terlalu besar. Pencatatan langsung biasanya dilakukan berdasarkan pengukuran atau pengamatan. Hasil pengukuran dan pengamatan dicatat. Data tersebut diperoleh dari pencatatan langsung. Beberapa data dapat diperoleh dengan pencatatan langsung seperti tinggi badan dan berat badan. Sebelum melakukan proses pengumpulan data, sebaiknya dibuat belangko data. Belangko data berisi tentang semua data yang ingin dikumpulkan.
misalnya mencari data berat badan siswa kelas 5, maka untuk pencatatan langsung dapat disiapkan belangko sebagai berikut. Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham? Tetap semangat dan rajin belajar ya.